Hari ini kita masuk dalam Jesus Series. Bapak Ibu Saudara, dengan cepat saya akan sampaikan. Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Sama-sama katakan dengan saya punya Tuhan yang berkuasa. Lebih kuat lagi, saya punya Tuhan yang berkuasa. Sekali lagi, saya punya Tuhan yang berkuasa. Namanya Yesus. Nah saudara, Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang hebat dan luar biasa. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus saya hebat. Yesus saya luar biasa. Saya kasih contoh di sini Yesus, saudara. Di sini Yesus ya. Di sini orang-orang dunia di luar Yesus. Saudara, ini bukan hanya catatan khotbah yang saya sampaikan, tapi memang benar Yesus yang saudara dan saya sembah ini adalah Tuhan yang berkuasa. Adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang tak tertandingi. Dinyatakan dirinya buat saudara dan saya. Ini Tuhan yang hidup Bapak Ibu Saudara. Yesus adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar, Tuhan yang luar biasa. Jadi saudara harus pegang baik-baik pribadi Yesus ini saudara. Jangan sampai saudara lepas hanya demi Bapak Ibu Saudara. Uang, jabatan, posisi, popularitas, kesenangan, jodoh, dan lain sebagainya. Saudara akan rugi dan menyesal di kemudian hari. 21 tahun yang lalu, I make decision untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya satu-satunya. Waktu itu umur saya 19 tahun saudara. Masuk 20 saya bilang, Tuhan hari ini aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku satu-satunya. Sampai hari ini saudara, Tuhan saya tetap Yesus. Juru Selamat saya tetap Yesus. Penolong saya tetap Yesus. Ada banyak teman-teman Kristen saya, ada banyak teman-teman Nasrani saya meninggalkan Yesus hanya demi untuk kerjaan, hanya demi untuk popularitas dan lain sebagainya. Apa itu gak boleh? Boleh saudara. Tapi miris kalau kamu hidup tanpa Tuhan. Kamu miris hidup tanpa Yesus saudara. Karena hidup di luar Yesus, firman Tuhan katakan, kamu gak bisa buat apa-apa. Kamu gak bisa buat apa-apa. Saya tahu mungkin ada banyak orang bilang, Pak, orang di luar Yesus bisa sukses. Dalam hal apa dia sukses? Dia bisa kaya dalam hal apa? Tapi saudara, masa kita mau hidup cuma karena dinilai kaya? Kita kan juga pengen happy, bukan hanya kaya Bapak Ibu, betul gak? Kita kan butuh damai sejahtera, bukan hanya kaya. Ada banyak orang kaya hidupnya tanpa damai sejahtera. Ada banyak orang terkenal hidupnya dalam anxiety dan ketakutan. Tapi saudara, di dalam Yesus, engkau punya segalanya. Engkau gak perlu cari segalanya. Karena Yesus pasti akan memberikan itu, karena itu janjinya. Kalau kamu tinggal di dalam aku di dalammu, mintalah kepada Bapa apa yang kamu minta. Aku akan berikan. Masalahnya ada banyak orang Kristen minta A, B, C sampai Z. Dia gak tinggal dalam Yesus. Dia gak peluk Yesus. Dia jadikan Yesus sebagai komoditi Bapak Ibu Saudara. Dia hanya cinta apa yang ada di tangannya Yesus. Tapi sejatinya dia gak cinta pribadi Yesus. Apa yang ada di tangannya Yesus? Only kesembuhan, only berkat, only pemulihan, promosi. Yang banyak dicintai oleh orang Kristen adalah apa yang ada di tangan Yesus. Tapi bukan pribadinya Yesus. Makanya gak heran saudara, sekarang ada gereja rame berbondong-bondong hanya untuk jemaatnya, umatnya, pengikutnya, hamba Tuhannya mencari apa yang ada di tangan Yesus. Satu kali saya pernah bilang sama Tuhan dalam hubungan intim saya sama dia dalam doa, Tuhan kau boleh ambil apapun dari hidup saya. Saya bilang bukan sama Tuhan, saya bilang sama Bapa. Saya bilang sama Bapak Yahweh, Bapak Yahweh lu boleh ambil semuanya, asal jangan ambil Yesus dari hidup saya. Kalaupun nanti saya tidak ada di sorga, it's okay, yang penting saya bersama dengan Yesus. Tapi kan pemikirannya begini, nggak mungkin saya nggak ada di sorga, karena Raja Sorga adalah Yesus. Kemarin ada Pastor Michelle, ada Ibu Gembala di sini, kita lagi ngobrol saudara. Saya tidur di situ saudara. Istri saya nyeletuk begini, ini kan yang kamu mau berdua-duaan terus sama Tuhan, kok kamu tahu? Saya udah siap Bapak Ibu ninggalin semuanya hanya demi Tuhan. Tapi saya punya tanggung jawab. Kita harus cinta Yesus, tapi kita juga harus bertanggung jawab.
bertanggung jawab dengan apa yang sudah Yesus berikan bagi kita. Rumah tangga, istri, keluarga, pekerjaan, dan lain sebagainya. Ini Tuhan yang hebat saudara. Ini Tuhan yang luar biasa. Yesus itu Tuhan yang luar biasa. Makanya dengar nih para pelayan Tuhan ya. Kalau kamu melayani Tuhan Yesus setengah-setengah, berdasarkan untung dan rugi, hitung-hitungan, saudara rugi. Saudara lagi melayani Tuhan yang hebat. Saudara lagi melayani Tuhan yang dahsyat. Dan gak mungkin dia berhutang. Dia pasti akan balas apa yang kita udah lakukan sama dia. Dia pasti akan berkati apa yang sudah kita kasih. Semua taburan saya saudara. Saudara perlu tahu nih ya. Waktu saya di Ambon saudara, khotbah di Ambon. Harusnya saya mendapatkan berkat itu. Saya baru cerita sama Pastor Michelle tadi pagi. Tapi lagi berkat itu lari ke kantong gereja saudara. Harus itu menjadi hak saya. Tapi Tuhan bilang, Fer, kamu urusan belakangan. Aku utamain gereja kamu dulu. Kamu siap? Ready bos. Saya bercandain bisa belah dua gak Tuhan? Kan lumayan. Saudara jangan main-main. Ini Tuhan yang hidup. Jangan cuma karena jabatan. Dia punya titel Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Makanya tema kita nanti Natal King and Savior. Dia tuh raja saudara. Dia Tuhan yang hidup. Tuhan yang lain itu mati. Saya berani ngomong di mimbar Tuhan yang kudus. Bukan arogan, saya ngalamin. Yesus itu hidup. Waktu saya sakit dia sembuhin saya. Waktu saya punya hutang dia lunasi hutang saya. Waktu saya terjepit dia berikan jalan keluar bagi keadaan saya yang terjepit dan terhimpit Bapak Ibu. Kenapa kita gak ngalamin pertolongan? Jangan-jangan kita cuman mengharapkan remah-remah yang ada di tangan Yesus. Saudara terkasih dalam Tuhan. Apa buktinya bahwa Yesus adalah Tuhan yang hebat dan luar biasa? Yang pertama, Yesus itu dapat mengampuni dosa. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus dapat mengampuni dosa manusia. Oh maaf ya saudara, Nabi gak bisa ngampunin dosa. Sorry saudara, Rasul gak bisa ngampunin dosa. Sorry saudara, imam yang kudus sekalipun gak bisa ngampunin dosa. Tokoh-tokoh agama gak bisa ngampunin dosa. Siapa yang bisa ngampuni dosa? Yang orang yang gak pernah berdosa. Siapa orang yang gak pernah berdosa? Firman katakan hanya Yesus. Tepuk tangan bagi dia. Saudara kalau gak percaya cari di Google. Siapa pemuka agama yang mengampuni dosa? Pasti yang nongol adalah Yesus Kristus. Meskipun dia dikatakan sebagai manusia, rasul, nabi, tapi banyak orang di luar sana lupa dia itu Tuhan. Kenapa banyak orang gak menyadari dia Tuhan? Karena selaput matanya firman Tuhan katakan tidak dibukakan. Siapa contohnya? Rasul Paulus. Dia menganiaya, dia bantai semua kekristenan, sekte jalan Tuhan. Dihabisi semuanya. Kenapa bisa? Karena matanya ditutupi dengan ilah zaman. Makanya Rasul Paulus mengalami kebutaan secara jasmani dan juga rohani. Ketika Ananias diperintahkan Roh Kudus untuk taruh tangannya, sejak saat itulah dia menyadari, ternyata yang saya aniaya adalah Tuhan yang hidup, namanya Yeshua. Di Damsyik dia mengalami encounter with person of Jesus. Saudara terkasih dalam Tuhan, Yesus saudara itu Tuhan yang hidup. Dia hebat, dia dahsyat, dia luar biasa. Dan luar biasanya adalah dia bisa ngampuni dosa kita. Yesus kasih jaminan, oleh bilurku kamu bukan hanya sembuh, darahku menghapuskan dosamu. Dosa yang mana yang Tuhan ampuni? Dulu, sekarang, dan sampai nanti kita mati. Selesai. Habis semua dosa kita saudara. Saudara mau tinggalin pribadi yang seperti ini? Ampun deh. Yang kedua saudara, apa buktinya bahwa Yesus adalah Tuhan yang hebat dan luar biasa? Yang kedua, Yesus dapat membangkitkan hidup orang mati. Nabi itu bisa bangkitin hidup orang mati saudara. Rasul itu bisa membangkitkan hidup orang mati. Contohnya Petrus membangkitkan Dorcas. Itu ditekep begini bangkit saudara. Paulus membangkitkan orang mati, bisa. Tapi apa yang membuat beda Yesus dengan nabi-nabi yang lain, dengan rasul-rasul yang lain? Kalau mereka membangkitkan orang mati, mereka memohon kepada Tuhan. Tapi kalau Yesus membangkitkan orang mati, dia bangkitkan sesuai kehendaknya. Lazarus, bangkitlah. Anak janda di kota Nain, hai ibu jangan menangis. Bangkitlah.
Anak perwira yang 12 tahun mati. Bangkitlah. Yesus membangkitkan orang mati bukan memohon kepada Tuhan. Karena dia adalah Tuhan. Dia membangkitkan orang mati, dia menyembuhkan orang sakit bukan karena memohon. Semua nabi itu memohon kepada Tuhan. Semua nabi, semua rasul itu memohon kepada Sang Pencipta. Tapi tidak untuk Yesus. Kalau dia membangkitkan orang mati, dia ingin membangkitkan usahamu, dia ingin memulihkan rumah tanggamu, dia gak perlu memohon. My will be done, kehendakku yang jadi atas hidupmu. Waktu saya siapkan ayat ini, firman Tuhan ini, saya bilang, it's so an amazing God. Ngapain kita harus takut lagi? Dia berkuasa atas kematian. Yang ketiga saudara, Yesus dapat menyembuhkan segala sakit penyakit. Pak, dukun juga bisa menyembuhkan. Setan juga bisa menyembuhkan. Yesus itu menyembuhkan karena kehendaknya. Waktu kamu disembuhkan Yesus, kamu tidak terikat. Kamu tidak hutang. Tapi sebaliknya ketika saudara disembuhkan dukun, saudara disembuhkan sama paranormal, saudara disembuhkan setan, anak cucumu akan terikat dan berhutang. Jadi it's so very different Bapak Ibu Saudara. Waktu Yesus menyembuhkan, waktu dukun menyembuhkan, totally different. Yesus menyembuhkan kita benar-benar free. We have His liberty. Free. Amin. Yang selanjutnya Bapak Ibu, bukti bahwa Yesus adalah Tuhan yang hebat dan luar biasa. Ia dapat menaklukkan iblis. Satu-satunya ajaran kepercayaan yang suruh melawan iblis dan setan dan pengikut-ngikutnya adalah firman Tuhan. Hanya iman Kristen satu-satunya yang mengajarkan lawan iblis, maka iblis akan lari. Dengan cara apa kita lawan iblis? Tunduk kepada Tuhan. Lawan iblis, iblis akan lari. Ya kan, muka-mukanya kan tegang kan, biasa didatengin kuntilanak kan. Pak, ada setan Pak di kamar saya Pak. Pak ada suanggi Pak. Pak ada, lawan. Sama-sama katakan dengan saya, lawan. Soalnya kanan kirinya lawan. Bilang kanan kirinya, kan lu setannya. Cuma Yesus yang bisa menaklukkan iblis. Waktu Yesus sampai di Gadara saudara, atau Garasa kata lainnya, Yesus baru injekkan selangkah saja saudara, plek. Orang yang kerasukan legion yang banyak lebih dari 3.000, 6.000 tentara. Dia bilang gini, hai engkau putra Elohim yang maha tinggi. Mau ngapain kamu datang ke sini? Ini belum waktunya kamu menghukum aku. Apakah kamu ingin melempar aku ke dalam jurang maut? Kalau sama setan tuh gak usah banyak tingkah. Dalam nama Yesus keluar. Dalam nama Tuhan Yesus keluar. Saudara dengerin ya. Iblis, beberapa waktu yang lalu saya baru menyelesaikan kitab Wahyu. 3-4 hari yang lalu. Itu iblis sudah ada tanggal punishment date-nya saudara. Sudah ada. Iblis, jangankan iblis, legion. Jangankan legion, Lucifernya sekalipun. Itu sudah ada tanggal penetapan penghukuman pengadilannya, sudah ada. Dan tempatnya juga Tuhan sudah sediakan. Masa yang kayak begini kita mau sembah saudara? Masa yang kayak begini kita takut Pak? Di depan pohon jambu saya Pak ada pocong Pak. Lawan, tebang tuh pohon. Katanya kalau saya tebang saya bisa kondor Pak. Jakar saya bisa turun 2 meter Pak, takut kualat. Kalau lo gak berani sini gue yang tebang. Tapi upahnya tolong gedein. Saya bilang sama Ibu Elizabeth, lawan. Amin Bu. Soalnya Bu Elizabeth lucu. Waktu saya ngusir setan di pojokan sono saudara, ada jin di pojok sana. Saya pakai minyak urapan ambil. Ibu Elizabeth, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama. Tapi semakin menjauh, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya bilang, mana nih yang nemenin gue nih? Wow, dimundur semua. Itu yang jadi santapan jin. Oh, kalau saya kocor-kocorotin minyak urapan saudara. Keluar. Ini tempat Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Aman tuh? Pasukan mundur satu-satu. Dalam nama Yesus. Gak apa-apa ya, kita belajar ya. Selanjutnya saudara,
Bukti Yesus adalah Tuhan yang hebat adalah dia dapat mengendalikan alam semesta. Satu kali Bapak Ibu Saudara, Yesus lapar, Yesus lihat pohon ara, Yesus mau makan buah pohon ara. Tapi nggak ada, Yesus bilang pohon ara mulai hari ini kamu nggak akan berbuah lagi. 2 hari kemudian Petrus dan kawan-kawannya lihat, Guru, pohon itu yang kau kutuk sudah mati kering total. Halo? Satu kali Yesus ajak murid-muridnya untuk menyeberang Bapak Ibu setelah mereka memberi makan 5.000 orang. Yesus ajak murid-murid untuk naik ke perahu. Firman Tuhan mengatakan sekonyong-konyong datanglah badai. Mengamuklah taufan. Semua murid ketakutan teriak, Guru, Guru, kita mau binasa, perahu kita hancur-hancuran kena badai. Yesus tertidur pada saat itu. Waktu Yesus bangun, Yesus cuma bilang sama badai, diam, tenanglah, be still. Badai itu diam, saudara. Kalau badai alam saja dia bisa kalahkan, apalagi badai persoalan hidupmu. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Kalau badai aja dia bisa hentikan, gelombang dia bisa hentikan, dan hal-hal yang mengerikan di dalam taufan tersebut dia bisa kalahkan. Apalagi cuma hutang piutang Bapak Ibu Saudara, sakit saudara. Kalau Yesus sudah bangun dia berkata diam, tenanglah, maka kamu akan tenang. Amin saudara. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, Yesus dapat membuat yang tidak ada menjadi ada. Ini keren saudara. Yesus saudara dan saya sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada. Seringkali kita ketakutan Bapak Ibu, besok bayar kontrakan gimana? Besok bayar cicilan bagaimana? Kalau saya lihat dari muka-muka Bapak Ibu Saudara ini muka-muka pelaku semua. Muka kalau yang tanggal 30 udah takut, udah stres, udah pusing, udah mau bunuh diri bawaannya. Dia Tuhan yang sanggup. Namanya adalah Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir, yang terkemudian dan yang sudah ada. Yesus dapat mengubah yang tidak ada menjadi ada. Saya kasih contoh satu aja. Waktu ada pernikahan di Kana, nggak ada anggur, hanya air biasa. Tapi air biasa di tangan Yesus menjadi anggur yang the best, the best, the best, the best, and the best. Amin saudara. Tapi sayangnya saya udah ngomong panjang lebar, capek, berbusa begini sampai muncrat-muncrat ludah. Jemaatnya diem aja. Masa sih utang gue banyak, sakit gue gak sembuh-sembuh. Kenapa sih saudara banyak percaya sama masalah daripada sama Yesus? Ini loh saudara, saya ikutin dia puluhan tahun, saya gak pernah dipermaluin. Gak pernah dipermaluin. Ada masalah gak? Saya ada. Ada pergumulan gak? Ada juga. Tapi dia Tuhan yang saya sembah, saya percaya, saya terima 21 tahun yang lalu. Dia tidak meninggalkan saya. Nah, mengapa Yesus dapat melakukan hal yang luar biasa? Karena Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Sama-sama katakan dengan saya. Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Matius 28 ayat 18 dikatakan demikian. Lalu Yesus mendekati mereka dan berkata, segala kuasa di mana Bapak Ibu? Di mana? Belum semua, di mana? 3-2, ulangi. Di lemas, di mana? Segala kuasa di sorga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Saya ulangi sekali lagi, lah Pak, itu contohnya Pak Yesus bahwa ada yang memberikan kuasa. Saya kasih contoh nih buat Bapak Ibu Saudara nih, analogi yang gampang. Waktu Yesus menyembuhkan orang itu berdasarkan kehendaknya sendiri. Lalu kenapa Bapak Ibu Saudara ayat ini ada? Berarti kan ada yang memberikan. Berarti Yesus utusan dong? Bukan. Yesus sedang memberikan contoh. Kita harus menyembah satu Tuhan, yaitu Bapa. Sama-sama katakan dengan saya, kita harus menyembah Bapa. Yesus adalah representatif Bapa. Kalau saudara ingin lihat Bapa, Yesuslah tampilannya. Dan kalau orang dunia ingin melihat Yesus, lihatlah muka Ko Edi, itu Yesus. Lihatlah hidup Ko Edi, itu Yesus. Seperti itulah gambarannya kira-kira. Saudara terkasih dalam Tuhan, segala kuasa di sorga dan di bumi sudah ada di dalam tangan Yesus. Jadi kalau ada orang Kristen masih hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, salah sendiri. Sekarepmu dewe. Itu bukan salah Tuhan. Itu salah pikiranmu sendiri. Dan ayat selanjutnya dikatakan dengan jelas, Wahyu 1 ayat 8, Yesus berfirman. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus berfirman.
Belum semua Yesus berfirman. Apa firmannya Yesus? Dia ngomong begini, I am the Alpha and the Omega. Yang awal dan yang akhir, yang ada dan yang telah ada, dan yang akan datang. Penguasa apa Bapak Ibu? Kalau dia penguasa semesta, ngapain lu ngandelin manusia? Ngapain saudara masih ngandelin pengacara saudara? Ngapain saudara masih ngandelin langganan yang suka borong Bapak Ibu saudara punya dagangan? Ngapain? Ya habis cuma dia Pak yang bisa borong dagangan saya. Lah, Tuhan bisa mendatangkan berkat dari timur, utara, barat, selatan. Caranya banyak. Caranya banyak. Caranya banyak. Saya kalau di gereja ada, ini makanan dari mana? Oh ada jemaat yang nyumbang. Ini makanan dari mana sore? Oh ada jemaat yang nabur. Itu caranya Tuhan loh saudara. Dia penguasa atas segalanya. Saya pernah cerita, almarhum mama saya, waktu itu saya lagi ada di luar kota atau di luar negeri. Saya ini kan gak pegang uang saudara. Kalau pegang uang di pouch itu ya innalillahi lah jumlahnya lah. Paling tinggi itu 150.000 saudara. Di pot saya. Di rekening saya itu paling tinggi 1 juta. Kenapa demikian? Saya ini orangnya suka memberi. Suka nabur. Bahkan saya suka gak apa-apa orang makan. Yang penting saya gak apa-apa kalau saya gak makan. Yang penting orang makan gak apa-apa. Nah karena saya punya istri menteri keuangan. Dia yang ngatur semuanya saudara. Nah satu hari almarhum mami saya lagi ulang tahun. Dia bilang, yuk bisa transfer uang gak? Aduh mami bisa, tapi di ATM aku lagi kagak ada uang mami. Tapi nantilah ya, 3-4 jam dari sekarang, nanti aku akan transfer. Oke baik. Saudara, sebelum saya transfer, saya lagi ada di Malaysia waktu itu kalau gak salah. Mami saya tinggal sama tante saya. Itu tetangganya kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Tetangga kanan kirinya itu almost Muslim. Tinggalnya di Bekasi. Sama dengan Bogor, sama dengan Depok. Saudara ngerti kan maksud saya? Ngerti gak? Ngerti gak sih? Tinggalnya di Bekasi, sama dengan kayak Depok, sama dengan kayak Bogor, kayak Puncak. Slogannya tuh sama, kayak Banten. Sama. Nggak mungkin ada tetangga yang mau kasih makan mama saya. Itu nggak mungkin. Secara hitungan matematika nggak mungkin. Tapi lihatlah, Tuhan itu penguasa. Datang, penguasa semesta. Tiba-tiba saudara, Assalamualaikum tante. Assalamualaikum, saya dengar tante lagi ulang tahun ya. Coba. Tetangga kenal kagak. Semuanya mostly Islam. Tapi Tuhan bisa pakai yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Assalamualaikum tante, saya dengar tante lagi ulang tahun. Kita juga lagi syukuran, hajatan. Bikin nasinya kebanyakan. Boleh gak tanpa tersinggung kita berbagi sama tante? Tuh almarhum mama saya sama tante-tante saya makan saudara. Terus berikutnya Assalamualaikum, boleh gak nganterin kue? Di tempat padang gersang sekalipun, kalau ada Tuhan, itu jadi mata air. Loh iya saudara, ini saksinya nih. Waktu saya mau transfer, mami jadi transfer, gak usah. Loh kenapa? Tuhan udah kasih aku dari orang-orang Islam di sebelah kan. Tuh. Makanya saya selalu bilang sama saudara di tempat ini, kalau benci orang jangan terlalu benci. Jangan-jangan orang yang kau benci itu dipakai Tuhan untuk nolong kamu. Nanti kalau orang yang kamu benci nolong kamu, malunya 7 kali lipat. Malunya, betul Om? Ya, tertawalah Om. Nah, 3 menit terakhir. Apa penyebab kita tidak bisa melihat dan mengalami kuasa Yesus? Penyebabnya apa kita gak bisa ngalamin Yesus? Kenapa sakit kita gak sembuh-sembuh? Kenapa hutang kita gak lunas-lunas? Kenapa rumah tangga kita gak pulih-pulih? Kenapa masa depan kita masih suram? Kenapa warung saya masih sepi? Kenapa toko saya gak laku-laku? Kenapa karir saya gak diangkat-angkat naik? Jawabannya yang pertama klik.
karena rasa takut saudara yang berlebihan. Udah tahu punya Tuhan yang luar biasa, dahsyat, berkuasa, masih aja milih hidup dalam ketakutan. Aduh Pak, saya takut Pak, ginjal saya sakit Pak, jantung saya sakit Pak, kaki saya nggak bisa jalan Pak. Hiduplah di sana saudara. Itu bukan salah Tuhan. Kalau saudara terus ketakutan, itu bukan salah Tuhan. Tuhan tahu nggak saudara punya takut? Tahu, tapi jangan ketakutan. Jangan berlebih-lebihan. Amin. Kalau saudara makan berlebih-lebihan pasti muntah. Halo? Seorang koruptor yang terus koruptor pasti ketahuan. Yang berlebih-lebihan itu nggak bagus. Saudara punya takut, Alfa punya ketakutan, Verona juga punya rasa takut. Takut saudara. Saya punya rasa takut, kalau saya sakit saya takut. Tuhan kok masih saya sakit? Tuhan cuma ingetin, gak usah takut, gak usah bawel kamu. Gak usah jadi Kristen kampungan, saya penyembuh. Aku Jehovah Rapha. Aku Tuhan yang menyembuhkan. Yang kedua, pikiran negatif yang terus dibesar-besarkan. Ini nih. Penyakit orang Kristen nih, ini nih, pikiran negatif yang terlalu dibesar-besarkan. Baru batuk dikit, aduh, paru-paru nih. Apaan sih? Apaan saudara? Baru betahak sedikit, aduh, asam lambung nih, GERD, ngapain? Halo? Jam 6 sore menjelang setengah 7 ada burung kuak di depan rumah kita. Waduh, ada yang nyantet nih. Ada yang guna-guna nih. Lah emang burung di mana tempatnya? Ya di atas, kalau di bawah cacing, Bos. Masa ada kuak-kuak di bawah datar kita? Kuak. Coba lihat kanan kirinya, bilang. Kita bagi lihat kanan kiri gini gitu. Maksudnya apa, Pak? Pakai otak loh. Jangan takut. Saudara punya tagihan, saya juga punya tagihan loh. Betul kan? Saudara punya anak, Eka juga punya anak. Masa sih Lovely sekolah, Lovely sini, ya papi. Ini buat bayar ongkos bajai, papi robek Mazmur pasal 1. Bayar pakai ini nak. Nanti jajan di sekolah, Lukas pasal 2, bayar nak. Pulang anak saya berdarah-darah dipukulin orang saudara. Saya juga punya cicilan, saudara punya cicilan. Betul? Dan yang terakhir saudara, sebelum waktu saya berbunyi. Penyebab kita tidak bisa melihat dan mengalami kuasa Tuhan karena kita tidak percaya perkataannya. Kita gak percaya firman Tuhan. Kita lebih percaya mulut orang lain. Kita lebih percaya mulut pengacara kita. Kita lebih percaya mulut pendeta kita Bapak Ibu. Kita lebih percaya mulut orang tua kita daripada perkataan firman Tuhan. Bukan berarti kita lawan itu semua, enggak gitu konsepnya. Karena Tuhan bisa pakai orang tua kita, Tuhan bisa pakai mulut pengacara kita, Tuhan bisa pakai mulut pendeta kita. Tapi yang paling utama, hari ini tadi pagi saya baca kitab Zakaria pasal 2. Kalau orang bacanya dari Kejadian sampai Wahyu, kalau saya dari Wahyu sampai Kejadian. Saya mundur bacanya saudara. Wahyu, mundur. Saya memang orangnya agak lain saudara. Saya orangnya create the wave. Saya menciptakan badai itu. Saya menciptakan ombaknya itu saudara. Tipe orang yang gitu. Saya baca kitab Zakaria. Luar biasa. Firman Tuhan itu gak pernah gugur. Kalau dia udah keluar, pasti akan ditepati. Amin Bapak Ibu Saudara. Tepuk tangan bagi Yesus.